Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita buka LKS-nya halaman 25. Di bab 2 kita akan belajar tentang ujian dan cobaan. Di situ kan ada Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mari kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Baiklah, siapa yang di sini sudah pernah mendapatkan ujian atau cobaan? Saya, Bu. Semua, Bu. Dari kita mesti sudah pernah merasakan apa itu ujian dan mesti sudah pernah dicoba oleh Allah. Ketika kalian mendapat ujian, apa yang akan kalian lakukan? Nangis. Bersedih, Bu. Menangis. Coba ibu tanya, adakah yang ujiannya merasa sangat berat sekali? Berat, Bu. Berat, Bu. Seperti contoh Kirimannya telat. kirimannya telat. Wah, itu ujiannya sangat besar ya. Iya. Dalam surat Al-Baqarah tadi Allah menjelaskan bahwa cobaan beraneka ragam yang semuanya akan menjadi ujian bagi manusia. Ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia itu pada hakikatnya sedikit, sehingga betapapun besarnya ujian dan cobaan, ia sedikit jika dibandingkan dengan imbalan dan balasan yang akan diterima. Ujian yang diberikan Allah sedikit, ukurannya sedikit bila dibandingkan dengan potensi rahmat yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia dikatakan hanya sedikit, dan setiap manusia yang diuji mestinya harus memikulnya, sebab antara ujian dan cobaan dengan potensi kemampuan yang diberikan kepada manusia adalah lebih besar potensi yang ada. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin berat ujian. Setiap materi yang diuji akan lulus jika yang diuji mempersiapkan diri dengan baik dan benar.
serta mengikuti pengarahan yang telah diajarkan dan digariskan. Dalam surat Al-Baqarah tadi, kita sudah diberi kisi-kisi tentang apa saja ujian yang dialami oleh manusia. Salah satunya yaitu rasa takut, seperti kita takut tidak lulus ujian, takut kehilangan seseorang, atau takut jika kenyataan yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua yaitu ujian tentang rasa lapar. Kita di dunia ini tidak semuanya orang kaya. Mesti ada salah satu dari kita yang kekurangan. Maka dari itu, ketika kita berada di posisi sebagai orang yang kekurangan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar. Mungkin memang kita di dunia merasa kurang, merasa sakit, merasa banyak sekali hal yang tidak kita inginkan. Tapi pada hakikatnya di dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah di akhirat. Maka dari itu, kita ketika diuji di dunia, kita harus ingat bahwa balasan yang kita terima itu lebih besar daripada ujian yang kita terima. Yang ketiga yaitu tentang kekurangan jiwa. Banyak dari manusia yang sudah kehilangan orang tua, kehilangan adik atau saudara-saudara, yang di situ merupakan suatu hal yang sangat berat menurut saya. Karena kehilangan orang tua merupakan sama saja kehilangan tumpuan hidup. Maka dari itu, ketika kita sudah kehilangan orang tua, kita jangan terus berputus asa. Kita harus tetap mendoakan mereka, semoga mereka di akhirat mendapat balasan yang baik. Amin. Informasi Allah tentang materi ujian ini adalah merupakan nikmat besar tersendiri. Sebab dengan kita mengetahui dan memahami bentuk dan macam ujian tersebut, maka kita dapat mempersiapkan diri menghadapi aneka ujian itu. Ujian pada hakikatnya dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia dalam rangka untuk kenaikan tingkat. Ujian itu sendiri baik, yang buruk adalah kegagalan menghadapinya. Jadi ujian itu adalah untuk menguji iman kita kepada Allah. Katanya kita orang Islam, katanya kita beriman, tapi ketika kita diuji, kenapa kita putus asa? Kenapa kita selalu merasa paling tersakiti dengan ujian tersebut? Padahal banyak sekali orang yang lebih mengalami kesusahan daripada kita. Jadi hidup itu hanya sawang sinawang. Mau bagaimanapun, hidup di dunia itu harus dilalui dengan baik. Seseorang yang takut menghadapi ujian adalah ia sama dengan menuju pintu gerbang kegagalan. Demikian juga ujian-ujian ilahi. Manusia harus siap menghadapi sesuatu apapun bentuk ujian, dan kita yakin dengan membentengi diri dari segala macam bentuk ujian. Biarkan dia datang dan kapan saja. Sebab yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mampu menjawab dan menghadapinya. Manusia harus berjuang menghadapi ujian dan cobaan, karena hidup adalah perdebatan antara kebenaran dan kebatilan, pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Manusia dalam hidupnya pasti menghadapi setan dan pengikut-pengikutnya, agar manusia gagal menghadapi ujian Allah. Untuk berjuang melawan menghadapi setan, tentu saja dalam pergulatan dan pertarungan pasti membutuhkan pengorbanan. Aneka macam korban itu bisa harta, jiwa, buah-buahan, baik yang dalam arti sebenarnya atau dalam arti yang lain. Kandungan dari surat Al-Baqarah tadi adalah semua urusan orang yang beriman akan menjadi baik apabila mau bersikap sabar pada saat ditimpa musibah. Sebagaimana seorang beriman harus yakin apapun bentuk musibah yang ditimpakan pada kita, musibah tersebut pasti masih dalam batas-batas kemampuan manusia.
Hal ini banyak tidak disadari oleh kebanyakan manusia, sehingga dengan sedikit musibah manusia sudah banyak putus asa, bahkan sudah ingat kepada Tuhannya. Dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah Paham semua paham. ya? Iya. Bahwa intinya kita harus bersabar ketika kita menghadapi ujian. Iya, Bu. Hari ini tadi yang nggak masuk siapa ya? Selin. Selin. Kenapa? Sakit? Sakit. Yang lain masuk semua kan? Masuk semua. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.